Ketua pasukan binatang buas, salah satu dari dewa terlarang, Windstalker, langsung maju untuk menyerang. Dia menyerang ke barisan belakang ingin menyerang Kolonel Jenderal Ryoma Shinichi. Tindakan itu bisa dijelaskan dengan kata gila. Semuanya terkejut. Tonjokan itu mengandung angin kencang, semua kekuatan terkandung dalam tangan itu, dan siapapun yang mendapat tamparan itu pasti akan hancur menjadi lumpur daging dan mati. Sebagai Kolonel Jenderal World Government, Ryoma Shinichi bisa menguasai cabang World Government di Jepang, kemampuannya tentu sangatlah hebat. Memiliki sensitivitas yang tinggi, di saat Robert Kyu muncul di belakangnya, dia sudah sadar dan langsung pergi dari geladak. Boom! Geladak terbelah hingga terpecah belah. Semua tentara dari World Government menunjukkan wajah terkejut. Semuanya pergi dari geladak dan pergi ke tempat yang aman. Memang benar Windstalker. Ini adalah kekuatan Windstalker. Banyak orang yang ketakutan dalam hati. Shosh! Battlehawk yang tersadar duluan langsung ikut ke samping Robert Kyu, tidak membiarkan siapapun berhasil menyakiti Robert Kyu. Hai, bos terlalu buru-buru. Giamu menghela napas. Ape merapatkan kedua tangan lalu maju satu langkah ke depan dan berkata dengan sedikit semangat tidak bisa biarkan mereka merasa menang. Ayo Viper, Gia kita maju. Tidak perlu perintah darimu. Viper berkata dengan dingin. Mereka naik ke tangga menuju markas World Government dan menerobos masuk dengan cepat. Beberapa mayor dan letnan kolonel ingin menghentikan mereka, dan mengarahkan pistol ke arah mereka berdua. Minggir, jangan halangi jalan. Wajah Ape dan Viper seketika mendingin. Mengumpulkan kekuatan, lengan Ape membesar 3 kali lipat. Otot-otot yang mengerikan muncul dan dia langsung menonjok, seketika orang-orang yang ditonjok melayang, dan masuk ke dalam air. Yang ini susah dihabisi. Bunuh yang satu lagi. Seorang letnan kolonel berteriak. Orang-orang lain segera mengelilingi Viper. Racun. Viper merapatkan kedua tangan, menarik napas dalam, lalu mengeluarkan racun dari dalam mulutnya dan langsung menyemprot ke wajah beberapa orang di depannya. Puff, puff. Racun berwarna hijau begitu terkena kulit akan seketika terdengar bunyi aneh. Bagian wajah sebagian besar terkelupas dan wajah mereka mulai memancarkan asap luka. Ah! Wajahku. Beberapa tentara itu mulai menutupi wajah mereka. Semuanya kesakitan dan melompat ke laut karena tidak tahu harus berbuat apa. Aku bunuh 7. Ape berkata dengan senang. Aku 8. Viper berkata dengan wajah datar. Mendengar itu, Ape seketika kesal. Tunggu saja, aku akan segera melampauimu. Bermimpi saja, kata Viper. Coba lihat siapa yang bunuh paling banyak. Ape mendengus, siapa yang kalah, siapa yang harus mengelilingi markas World Government ini dengan telanjang badan sebanyak 3 kali. Kamu sudah pasti kalah, kata Viper dengan percaya diri. Siapa yang menang dan kalah masih belum pasti. Ape berkata sambil tersenyum. Melihat dua orang ini bertengkar seperti itu, Giamu menutup wajahnya dan berkata, ya Tuhan, aku salah apa, kenapa bisa mempunyai rekan sebodoh mereka. Kakak gigantik elepan, kita juga sudah waktunya bergerak. Mata Wild Cat melihat ke arah gigantik elepan dan berkata dengan suara kecil. Benar-benar membuat orang pusing. Dalam rencana awal orang yang menerobos masuk seharusnya adalah aku. Gigantik elepan menggelengkan kepala dengan pasrah. Sifat ketua kamu juga bukannya tidak tahu. Kalau menyuruhnya untuk mengikuti rencana awal itu sama sekali tidak mungkin. Wild Cat tertawa. Benar juga. Gigantic Elephants juga ikut tertawa. Gigantic Elephants mematikan rokok di tangannya, melepaskan topi, dan menunjukkan sebuah wajah lelah. Shred. Merobekkan baju atasan, terlihatlah tubuh yang penuh dengan luka. Ya Tuhan, tubuhnya dipenuhi luka. Apa yang sebenarnya dialami orang ini? Kalau tubuhnya memiliki luka sebanyak itu, kenapa dia masih bisa hidup? Di depan dadanya, di daerah jantung, ada beberapa luka tusukan. Kalau ini orang lain, pasti sudah mati. Para tentara World Government semuanya terkejut oleh tubuh penuh luka gigantik elepan. Hosh, saat ini di tubuh gigantik elepan sudah dikelilingi dengan kobaran api.
Itu adalah akibat tekanan udara di sekelilingnya, karena udara tidak dapat menerima kekuatan yang tiba-tiba membludak, hanya bisa melalui api melepaskan tekanan itu. Dia pelan-pelan menengadahkan kepala, dan pandangannya melihat bawah. Orang-orang yang lemah, kaki mereka sudah melemah dan tanpa sadar berlutut. Saat ini, Gigantic Elephant bukan lagi tampilan pria parubaya, melainkan sudah berubah menjadi robot pembunuh dalam peperangan. Matanya dingin, tatapan angkuh, dan kumis yang ada di sekitar bibirnya seperti berubah menjadi pedang tajam. Setiap helainya bisa mencabut nyawa seseorang. Udara seketika dipenuhi dengan aura mencekam, membuat orang kesulitan bernapas. Dia adalah salah satu dari 4 pasukan utama pasukan binatang buas. Dia juga merupakan petarung hebat yang hadiah penangkapannya mencapai 800 juta dolar Amerika. Gigantic Elephant berjalan maju beberapa langkah dan meninggalkan jejak kaki yang mendalam. Wah, Paman Elephant mulai mengerahkan kekuatannya. Giamu yang berdiri di samping terkejut dan menghindar dengan cepat. Dia sudah tidak dapat menahan aura besar dari Gigantic Elephant. Kereta di tangga menuju markas World Government, karena kekuatan yang sangat mengerikan, menyebabkan tangga aluminium yang diinjak hancur. Paman Elephant, kamu tidak boleh menginjaknya. Kalau tangganya rusak, bagaimana kita naik ke atas? Giamu berkata dengan tidak berdaya. Gigantic Elephant menjawab iya dan mendengarkan saran dari Giamu. Dia mundur beberapa langkah ke belakang, melompat dengan satu kaki, tubuhnya berubah menjadi api merah, terbang ke langit, dan langsung mendarat di markas World Government. Kemampuan melompat seperti itu, jika dibandingkan dengan pemain basket NBA manapun, takutnya tidak ada yang bisa dan pasti merasa malu. Gila, aku tidak ingin bertarung dengannya. Melihat hal itu, tentara World Government semuanya merasa takut. Boom! Lion mendarat duluan di sana, dan lantai seketika jeblos ke dalam, dan di sekitar kakinya semuanya adalah retakan. Mayor dan Letnan Kolonel yang berada di sana, saling memandang satu sama lain dan tidak ada yang berani untuk maju. Siapapun tentara World Government, sebenarnya memiliki kemampuan yang sangat hebat. Satu orang melawan 10 orang, bahkan bisa melawan 100 sekaligus. Semua itu adalah hal yang biasa terjadi. Tapi, dari segi tubuh, mereka masih termasuk sebagai manusia biasa. Hanya bisa menggunakan kekuatan otot tubuh. Itu adalah batas kemampuan mayor dan letnan kolonel. Dengan kata lain, seorang manusia biasa yang tidak mempunyai kemampuan spesial apapun, bergabung dengan World Government. Meskipun kamu mempunyai kemampuan bertarung sehebat apapun, tapi paling tinggi hanya bisa mencapai posisi letnan kolonel. Kalau mau naik jabatan dan belum mempunyai kemampuan lebih tinggi, maka itu sama sekali tidak mungkin. Sedangkan jabatan kolonel adalah pintu masuk kepada orang yang memiliki kemampuan spesial. Siapapun yang direkrut sebagai kolonel, meskipun belum mempunyai kemampuan spesial tapi setidaknya sudah ada bakat untuk mempunyai kemampuan spesial. Setidaknya mayor jenderal, syarat untuk menjabat posisi itu, salah satunya adalah harus mempunyai kemampuan. Jangan lihat ayah Haruta Kato adalah mantan Perdana Menteri tapi dia sendiri adalah tentara dengan jabatan Kapten Senior di markas utama World Government. Meskipun mempunyai status keluarga yang hebat tapi kalau tidak mempunyai kemampuan, maka dia paling tinggi juga hanya bisa mencapai posisi letnan kolonel. Alasan bisa menjabat sebagai mayor jenderal juga karena dia mempunyai kemampuan. Biasanya begitu sampai di tingkat kolonel, juga jabatan di atas kolonel, meskipun semua prajurit World Government sudah mati tapi mereka adalah harapan bagi World Government. Mereka mempunyai kemampuan spesial, yang khusus digunakan untuk menghadapi orang-orang dari pasukan tertentu. Di bawah kondisi seperti itu, Gigantic Elephant dalam menghadapi para mayor dan letnan kolonel, benar-benar bisa digambarkan dengan singa yang masuk ke dalam kerumunan kambing. Gigantic Elephant mengulurkan tangan dan menangkap kepala dari salah satu letnan kolonel. Begitu ditekan dengan keras. Brak, seperti memecahkan semangka, letnan kolonel itu seketika mati. Monster. Kita sama sekali bukan lawan orang itu. Ada apa? Seperti melihat monster, mayor dan letnan kolonel semua ketakutan dan berjalan mundur.
Mereka sangat ingin kabur dari sana, tapi masih ada perintah tentara. Kalau mereka kabur, maka setelah masalah ini selesai dan dihukum oleh world government, akibatnya akan semakin parah. Minggir. Saat ini, sebuah aura yang membuat orang kesulitan bernapas muncul dan seorang dengan tubuh tinggi maju. Letnan Kolonel John Paul, orang Amerika, adalah satu-satunya tentara yang berasal dari luar negeri di cabang Jepang World Government. Kemampuannya sangat hebat, kabarnya sudah memiliki kemampuan sampai kolonel jenderal, tapi karena masalah pekerjaan, dia masih berada di jabatan letnan kolonel. Di belakang John Paul berdiri 3 orang mayor jenderal. 4 orang itu mengelilingi gigantic elephant. Salah seorang mayor jenderal mengibaskan tangan, menyuruh mayor untuk meninggalkan tempat itu. Para mayor menghela napas lega dan segera pergi dari daerah itu. Mereka saling memandang satu sama lain. Kalau sudah ada John Paul dan 3 mayor jenderal, meskipun orang itu adalah gigantic elephant, setidaknya juga akan kalah bukan? Letnan Jenderal John, lama tidak berjumpa. Gigantic elephant menatap John Paul dan berkata dengan santai. Iya, sudah 3 tahun kali. Sejak aku diutus ke cabang Jepang, aku tidak pernah lagi memperhatikan keadaan world. Tidak terpikir, kamu malah menjadi anjing dewa terlarang. John Paul berkata dengan datar. Karena kita adalah teman lama, aku tidak akan membunuhmu, minggir. Gigantic elephant berkata dengan ringan. Kalimat itu, seharusnya aku yang katakan. John Paul mendengus dingin, menyerahlah kalian pasukan binatang buas, malam ini sudah ditakdirkan untuk kalah di sini. Karena tidak bisa dimusyawarahkan, maka kita bertemu di pertarungan saja. Gigantic elephant tersenyum, dan di sekujur tubuhnya dikelilingi api yang semakin memanas. Di atas pasir, kerumunan orang melihat pihak lawan yang sudah mulai mengutus rekannya. Wildcat memandang sekitar lalu berbalik dan berkata pada Rat yang berada di sebelahnya, dia kamu yang jaga ya. Kakak Chat, kamu mau pergi kemana? Tanya Rat segera. Apa perlu ditanya lagi? Wildcat menghela napas, berjalan naik tangga, dan dalam kegelapan masuk ke arena pertempuran. Di sisi lain Ape dan Viper berjalan terus masuk ke dalam tempat yang tidak ada orang. Mayor dan Letnan Kolonel, mati di tangan mereka hanya dengan 2 gerakan saja. Katakan, Higashi no Keigo dikurung di mana? Ape menarik kerah seorang mayor dan bertanya. Aku tidak tahu, mayor itu berkata dengan suara ketakutan. Tidak mau katakan. Kalau begitu aku akan kirim kamu ke akhirat, wajah Ape berubah kejam. Higashi no Keigo adalah penjahat berat, sedangkan dia hanyalah mayor biasa, jadi memang tidak layak mengetahui keberadaan penjara Higashi no Keigo. Kamu jangan persulit dia lagi, saat ini, suara berat terdengar tidak jauh dari mereka. Mendengar suara familiar itu, Ape mengerutkan dahi dan membalikkan kepala. Letnan Jenderal Yano Koji. Oh, kamu. Ape melepaskan sang mayor dan berjalan ke arah Yano Koji. Waktu itu membiarkanmu kabur adalah kesalahanku. Kali ini aku tidak akan membuat kesalahan rendah seperti itu lagi, kata Yano Koji. Benarkah? Ape tertawa. Percaya diri sekali ya Letnan Jenderal. Tapi sayangnya, yang kamu harus hadapi kali ini, bukan hanya dia seorang. Viper maju dan berkata dengan dingin. Hei, Viper, kenapa kamu datang juga? Dia adalah lawanku, kamu lawan orang lain Gi. Ape berkata dengan tidak senang. Viper menatapnya lalu berkata datar, hanya dengan kemampuanmu itu apa bisa mengalahkannya. Sampai nanti tidak bisa bergerak lagi, tidak ada orang yang menolongmu sih masalah kecil, tapi kalau memalukan pasukan binatang buas kita, maka masalahnya menjadi besar. Melihat Viper mau membantunya, awalnya Ape masih lumayan senang, tapi begitu mendengar kalimat selanjutnya, dia seketika menjadi marah dan memarahi. Hei, Viper, apa maksudmu? Kamu mengatakan seperti aku tidak bisa mengalahkan dia saja. Memangnya kamu bisa? Viper menyindir. Memangnya aku tidak bisa? Ape berkata dengan nada lebih kesal. Viper segera mengatakan kembali masalah lalu, kalau kamu bisa mengalahkannya, kenapa bisa di jalan Tokyo waktu itu? Aku lihat kamu sebaiknya jangan dipanggil Viper lagi, ganti nama jadi mulut berbisa saja.
Ape balas menyindir. Melihat mereka berdua bertengkar, Yanokoji mendengus, sedikit marah, dan merasa seperti direndahkan. Dia mengepalkan tangan dan berkata, tidak usah bertengkar lagi, kalian berdua serang bersama-sama saja. Yo, percaya diri sekali. Bro, merasa hebat ya. Ape dan Viper memandang Yanokoji, lalu tersenyum licik. Melihat mereka berdua begitu, Yanokoji tiba-tiba merasa tidak tenang. Dia tentu saja tidak takut salah satu di antara mereka. Tapi kalau mereka berdua kerja sama, dan memiliki persiapan, mereka berdua dengan hadiah penangkapan 500 juta dolar Amerika, dia lebih baik menghindar sedikit. Shosh. Ape dan Viper di saat ini, keduanya sangat sehati, dari dua sisi mengepung Yanokoji. Pelindung. Yanokoji melebarkan kedua tangannya, dan sebuah bola setengah transparan muncul melindungi tubuhnya. Ape dan Viper menyerang dari dua sisi, tapi terhalangi oleh bola pelindung tubuh Yanokoji. Sama sekali tidak bisa melukai Yanokoji sedikitpun. Kamu tidak mungkin bisa menang dariku. Dalam bola pelindung Yanokoji menatap Ape dan berkata satu demi satu kata, malam ini pasukan binatang buas kalian juga akan tamat di sini. Jangan basa-basi lagi, aku akan segera menghabisimu. Ape tertawa dingin. Kamu bahkan tidak bisa menghancurkan bola pelindung, bagaimana mau menghabisiku? Yanokoji bertanya datar. Menguat. Pandangan Ape menajam, di lengannya kelihatan tidak ada perubahan apapun, tapi sebenarnya berbuah menjadi lebih kuat. Membesar. Seiring dengan bunyi kencang, lengan atas Ape tiba-tiba membesar 3 kali lipat dan otot-otot yang membesar itu seperti jalan naga pelan-pelan berubah menjadi warna merah darah. Meskipun begitu, kamu juga tidak bisa memecahkan perlindungan bola ini, kata Yanokoji dengan nada berat, tapi hatinya sedikit banyak lega karena tadi saat melihat gaya Ape itu, dia kira bola pelindung bisa dihancurkan oleh pria itu. Ape menundukkan kepala dan berkata, persenjataan. Lengan Ape bisa dilihat berubah warna menjadi warna hitam, permukaannya memancarkan sedikit cahaya. Ketika bergerak, seperti kipas besar yang bergerak. Brak, sebuah tinju dengan kekuatan besar dihantam ke atas bola pelindung. Kretak, bola pelindung sesaat terdengar bunyi retakan, dan muncul garis-garis retakan. Bagaimana mungkin? Mata Yanokoji menyipit. Di sisi lain, Viper membuka mulut dan dari mulutnya menyemburkan cairan berwarna hijau. Racun kematian. Cairan berwarna hijau itu membungkus bola pelindung, membuat suara retakan, dan bola pelindung seperti memiliki tanda-tanda erosi. Tinju Raja Kera. Ape mengumpulkan kekuatan, lalu memukul bola pelindung, dan udara yang besar terpancar, membuat satu persatu lapisan bola pelindung terbuka. Udara sangat kencang, membuat mata orang tidak bisa terbuka. Hosh! Seperti kaca yang terpecah, bola pelindung Yanokoji berhasil dipecahkan oleh Ape. Yanokoji tersentak tapi dengan segera dia tersadar. Pecahnya bola pelindung tidak membuatnya kacau, malah hanya tertawa dingin. Tiba-tiba dia membalikkan badan dan menendang perut Viper yang ada di belakangnya. Viper mendengus dan tubuhnya seperti bon, mundur 10 meter jauh, menghancurkan semua barang, membuat tempat itu kacau balau. Juga kamu. Setelah menyelesaikan Viper, Yanokoji menatap Ape. Persenjataan, dia berkata dengan nada ringan. Tring. Kedua lengannya seketika muncul warna hitam, kelihatannya sangat kuat tidak bisa dihancurkan. Kekuatan Ape sudah dekat di depan mata. Yanokoji juga sama sekali tidak lemah dan juga menonjok. Kedua tinju saling bertemu, membuat udara di sekeliling seperti mendapat tekanan besar. Belasan tentara yang berada di sekitar sana yang tingkatannya lebih rendah tidak dapat berdiri tegak dan semuanya dibuat jatuh ke tanah. Tep tep tep. Ape mundur beberapa langkah, rasanya tubuhnya diaduk-aduk dari dalam. Dia menarik napas dan menenangkan diri, lalu menengadahkan kepala menatap Yanokoji. Yanokoji malah hanya berada di tempat tidak mundur sama sekali, dan wajahnya tidak memiliki ekspresi apapun, juga menatap Ape dan berkata pelan, Ape yang dijuluki sebagai lengan paling kuat di dunia, apa hanya sekuat ini? Kelihatannya, Letnan Jenderal waktu itu belum mengerahkan seluruh kemampuannya, kata Ape. Kalau begitu bertarung sudah mengerahkan seluruh kemampuan, apa serunya?
Tanya Yano Koji. Di sisi lain, Viper membuka batu-batu yang menutupi dirinya, berdiri dari tumpukan reruntuhan, mengepalkan tangan, dan sudah akan menyerang ke sisi mereka. Viper, kamu jangan campur tangan, biar aku yang habisi dia, kata Ape dengan pelan. Kamu bisa tidak? Tanya Viper. Seperti kata Letnan Jenderal, kalau begitu bertarung langsung menggunakan seluruh kemampuan, maka apa serunya dari pertarungan itu? Ape bertanya dengan datar. Mendengar kalimat itu, Viper menjadi tenang. Baiklah, kalau begitu di sini kuserahkan padamu. Kelihatannya kamu juga tidak mudah, tidak membuat aku kecewa. Yano Koji berkata dengan dingin. Ya, mirip-miriplah. Ape tersenyum, seketika dia maju untuk menyerang, mengangkat kedua tangannya dan mengarahkannya ke wajah Yano Koji. Yano Koji mendengus dingin. Perlengkapan lengan hitam di belakang tubuhnya dengan mudah menghentikan serangan. Kalau hanya seperti ini, aku bujuk kamu sebaiknya menyerah saja. Hosh, hosh, hosh. Saat ini, lengan Ape muncul otot-otot berliku-liku, seperti cabang-cabang pohon, sangat mengerikan. Aku akan menunjukkan padamu, bagaimana kekuatan dari lengan terkuat di dunia. Ape berteriak, mengulurkan lengan dan memukul dengan kuat dada Yano Koji. Mata Yano Koji menyipit, dia sangat jelas telah merasakan udara sekitar tertekan, hampir membuatnya tidak bisa bernapas, tidak berani menganggap enteng, dia segera memfokuskan kekuatan tubuh dan menahan tonjokan itu. Tapi dia tetap telah menganggap enteng tonjokan itu. Setelah tonjokan itu menabrak dadanya, Yano Koji merasa sekujur tubuhnya mati rasa, dan kekuatan itu seperti listrik yang menyetrum tubuhnya. Ah! Yano Koji menggaduh sedikit dan tangannya terbuka. Tonjokan selanjutnya dari Ape sudah sampai di hadapan matanya, tapi karena matanya kabur, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bu! Tonjokan yang penuh kekuatan mendarat di wajah Yano Koji. Yano Koji langsung dibuat melayang, menabrak banyak barang, baru kemudian berhenti dan jatuh. Tuan Koji, Letnan Jenderal, para bawahan di markas, semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka, Yano Koji ternyata kalah. Setelah menghabisi Yano Koji, Ape terengah-engah dan berlutut di lantai. Tubuhnya lemas dan sangat kelelahan. Para mayor dan letnan kolonel yang melihat itu langsung maju, mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk menghabisi Ape. Semburan racun. Viper menyemburkan cairan racun berwarna hijau dan mengepung Ape dengan itu. Ada beberapa mayor yang tidak takut mati memaksa untuk menyerang, dan baru saja kaki mereka menginjak racun itu langsung naik ke tubuh mereka, menyelimuti tubuh mereka, dan akhirnya mereka mati dengan mengenaskan. Melihat hal itu, banyak orang menjadi takut tidak berani menyerang. Di sisi lain, Gyamu yang dilindungi oleh Rat juga masuk ke dalam markas. Dia melihat Ape sudah kelelahan, segera datang untuk menyalurkan kekuatan. Karena penyerangan pasukan binatang buas, markas World Government menjadi kacau balau. Terutama setelah seorang letnan jenderal dikalahkan, orang-orang semakin takut dan wajah mereka semua kelihatan cemas. Pertarungan antara Gigantic Elephant dan John Paul sangat mengejutkan. Mereka berdua bertarung dari markas sampai ke permukaan air, sama sekali tidak ada tanda-tanda akan selesai. Kolonel Jenderal Ryoma Shinichi, semenjak bertarung dengan Letnan Jenderal Koizumi Takakawa tidak pernah muncul lagi. Hanya tersisa beberapa mayor dan kolonel yang bertahan dengan kesulitan. Tapi di bawah penyerangan Wild Cat, Rat, dan Viper, mereka semua kalah. Karena bantuan dari Gyamu, Ape dengan cepat kembali kuat dan bergabung ke dalam tim penyerang. World Government sudah akan kalah dan kelihatan tidak ada harapan lagi. Di sebuah lorong dalam markas. Tep tep tep. Suara langkah kaki menggema, Robert dan Battle Hawk berlari. Keadaan di atas diserahkan kepala rekan mereka yang lain. Tugas mereka berdua, hanya mencari Higashino Keigo yang terkurung, lalu membawa pria itu keluar dengan selamat. Kemampuan Battle Hawk dalam penyelidikan sangat hebat. Di bawah pencariannya, jarak mereka berdua dengan Higashino Keigo yang terkurung, semakin dekat. Ada di lantai bawah. Battle Hawk berkata dengan pasti. Di saat itu, sebuah cahaya putih melaju dengan cepat. Battle Hawk segera menyadari dan menghindar. Hosh!
Karena menghindar tepat waktu, Battlehawk tidak terluka, hanya beberapa bulu di belakang tubuhnya yang terpotong dan terjatuh pelan ke lantai. Battlehawk dan Robert Kyu menghentikan langkah lalu memandang dua orang di hadapan mereka. Yoh, tidak kena ya. Responmu cepat sekali. Orang di sebelah kiri yang lebih pendek menghela napas dan wajahnya terlihat sangat kecewa. Tubuh orang itu mengenakan pakaian panjang khas Jepang yang berwarna putih dan tangannya memegang pedang panjang. Penyerangan tadi, jelas sekali dilakukan olehnya. Koizumi Takakawa, Letnan Jenderal Cabang Jepang World Government. Sudah kubilang, jangan meremehkan orang ini. Meskipun dia tidak cocok untuk pertempuran tunggal, tapi bagaimanapun dia adalah orang yang hadiah penangkapannya 600 juta dolar Amerika, sebuah suara lain yang berat terdengar. Mulut orang itu tergantung sepuntung cerutu, bertubuh besar, dan berjalan keluar dari kegelapan. Kolonel Jenderal Ryoma Shinichi, seorang letnan jenderal ternyata bisa menyerang dengan diam-diam juga. Benar-benar tidak tahu malu. Battlehawk tertawa dingin. Belum tentu. Diam-diam bukan berarti memalukan, selama bisa menang aku bisa melakukan apapun juga. Koizumi Takakawa tertawa dan tidak peduli terhadap perkataan Battlehawk. Kelihatannya harus bertarung di sini. Robert Kyu berkata dengan datar, bunuh mereka berdua, maka Higashino sudah bisa kita selamatkan. Battlehawk menjawab ya, dan memulai persiapan bertarung. Ryoma, aku yang serang. Robert Kyu melangkah maju satu langkah, dan angin mulai bertiup dalam lorong itu. Yang satu lagi, aku yang serang. Mata Battlehawk menatap tajam Koizumi Takakawa, orang yang tadi menyerang dirinya. Kalau bukan tadi sedang sangat fokus, mungkin orang itu sudah berhasil melukainya. Mereka berempat saling memandang, dan suasana mulai menegang. Menakutkan.